Hey, halo kembali lagi dengan Jalan Tekno. Jadi, pada pekan lalu, terdapat kabar yang menurut saya cukup mengejutkan ya, di mana Apple itu ternyata sedang menghentikan sementara, sedang mempause produksi chip M2 untuk komputer-komputer mereka. Penghentian ini diduga karena menurunnya permintaan Mac di pasar, serta Apple sendiri secara perusahaan itu sedang mengalami penurunan secara profit. Saya sendiri sebenarnya sudah cukup lama ya membayangkan apakah sebenarnya chip M2 itu sukses di pasaran. Karena kalau kita ngomongin M1 ya, saya bisa lihat sendiri kalau M1 itu sukses ya, karena kalau di lingkungan saya aja, saya itu sekarang sedang berkuliah di Korea, itu hampir setengah lab member saya itu pakai komputer yang punya M1, entah itu MacBook Air, atau MacBook Pro, atau bahkan MacBook Pro yang 14 inci. Kalaupun saya sedang pergi ke cafe, saya juga sering banget melihat orang-orang itu pakai MacBook yang pakai prosesor M1. Tapi kalau M2, nah itu sejujurnya saya jarang banget lihat orang yang memakai misalnya MacBook Air M2. Saya nggak tahu ya, mungkin itu cuma lingkungan saya, barangkali di Amerika sana banyak sekali yang pakai M2, tapi menurut saya sih karena ada kenyataan seperti ini di mana M2 itu dihentikan sementara produksinya, mungkin M2 itu bisa dibilang nggak selaku M1. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin seperti itu? Kenapa sih M2 itu nggak selaku M1 di pasaran? Apa sih masalahnya? Nah, saya sendiri sebenarnya nggak punya data konkret ya, tapi dari berbagai sumber yang saya baca, yang resmi maupun yang bentuknya itu rumor, saya bisa memberikan sedikit perkiraan ya kenapa M2 itu nggak sesukses M1. Pertama, karena M2 itu seperti M1S ya, di mana M2 itu seperti peningkatan sedikit di atas M1. Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan M1 ya, M1 itu begitu terbit di pasaran ya, dia itu benar-benar jauh banget bedanya dengan Intel. Performa yang diberikan Apple Silicon M1 itu bisa dibilang lebih baik ketimbang prosesor Intel yang setara, dan yang jauh lebih penting lagi, secara efisiensi daya, M1 itu jauh lebih efisien ketimbang prosesor Intel. Beda ceritanya dengan M2 ya. M2 itu sebenarnya bukan prosesor yang buruk ya, karena secara peningkatan performa itu jelas ada. Sekitar, kalau untuk CPU-nya ya sekitaran 20%-an lah kalau dari berbagai sumber yang saya baca. Bahkan kalau kita memberikan cooling yang lebih proper, itu bisa meningkat lagi. Nah, tapi masalahnya orang-orang itu mungkin nggak sebutuh itu butuh performa tambahan di atas M1 ya. Karena sejauh ini kan M1 mereka sejauh ini masih baik-baik aja, masih sangat lancar, masih sangat oke untuk dipakai semacam web browsing, office, lalu video editing, itu juga masih baik-baik aja. Lalu bagaimana kalau Anda itu adalah pengguna Apple dan Anda itu merasa M1 itu nggak cukup? Nah, jelas masih ada M1 Pro dan M1 Max. Jadi kalau kita butuh performa lebih, kita jelas perginya itu bukan ke M2 tapi ke M1 Pro atau M1 Max ya. Memang sekarang juga sudah ada tuh MacBook Pro M2 Pro dan M2 Max. Tapi ya bisa dibilang ini peningkatannya juga nggak terlalu jauh beda ketimbang M1 Pro dan M1 Max. Dan jelas orang yang sudah beli M1 Pro dan M1 Max, karena komputer itu sangat-sangat mahal, mungkin juga sudah tidak ada tabungan lagi untuk bisa upgrade ke M2 Pro atau M2 Max. Yang kedua, saya merasa komputer yang punya prosesor M2 itu agak-agak salah bungkus ya. Kita lihat dulu dari dua komputer pertama yang datang dengan chip M2 ya, yaitu adalah MacBook Air 2022 dan MacBook Pro dengan M2. MacBook Air M2 itu bisa dibilang adalah MacBook yang cukup menarik ya, karena desainnya itu redesign ya, jadi nggak kelihatan jadul kayak MacBook Air M1. Desainnya itu lebih tipis, juga sedikit lebih ringan, lalu juga layar lebih terang. Pokoknya kelihatan banget bedanya ketimbang MacBook Air M1. Kalau MacBook Air M2 itu dijual dengan harga yang sama dengan MacBook Air M1 atau bahkan menggantikan M1, mungkin MacBook Air M2 itu bisa jadi bestseller juga ya. Tapi masalahnya tidak demikian, karena MacBook Air M2 itu harganya $200 lebih mahal ketimbang MacBook Air M1. Ini bikin MacBook Air M2 itu jadi komputer yang bisa dibilang cukup premium ketimbang MacBook Air M1 yang bisa dibilang ini adalah komputer sangat bagus yang value for money-nya oke, yang cocok buat orang-orang yang pindah dari Microsoft ke Apple ya. Dan juga mereka itu nggak terlalu butuh fitur-fitur ekstra, yang penting punya komputer dengan macOS. Dan satu masalah lainnya adalah base model dari MacBook Air M2 itu punya SSD yang bisa dibilang kecepatan tuh setengah dari MacBook Air M1 versi base juga. Ini disebabkan karena desain storage-nya, di mana MacBook Air M1 itu punya desain 256 GB yang dibagi dua keping, sementara 256 GB yang ada pada MacBook Air M2 itu cuma terdiri dari satu keping SSD. Ini mungkin nggak terlalu tepat, tapi mungkin bisa dianalogikan dengan RAM ya. Jadi kalau RAM yang dual channel kan biasanya lebih bagus ya ketimbang yang single channel. Untuk MacBook Pro yang M2 yang 13 inci, mungkin ini bisa dibilang malah lebih aneh lagi. Karena ini hanya ganti chip saja, dimana untuk sisanya itu bisa dibilang hampir sama persis ya. Dia punya kipas, jadi bisa lebih maksimal performanya, baterai juga lebih besar, tapi masalah SSD yang ada pada MacBook Air M2 itu juga ada pada MacBook Pro M2. Dan kalau Anda itu pengen kecepatan SSD yang maksimal, Anda jangan beli yang 256 GB, Anda minimal harus beli yang 512 GB. Karena pada konfigurasi itu baru lah Apple tuh ngasih dua keping SSD. Hanya saja kembali kalau Anda tuh pengen performa maksimal dari M2 ya,
sebaiknya Anda malah beli yang M2 Pro atau M2 Max di MacBook Pro 14 inci atau 16 inci. Ya memang ini jelas lebih mahal, tapi kalau Anda itu profesional dan butuh power ya itu, kenapa nggak kita investasi ke yang lebih mahal sekalian, asalkan lebih bagus. Satu-satunya komputer yang sangat oke secara value for money untuk M2 adalah Mac Mini ya, dimana Mac Mini ini sama persis dengan yang versi M1 untuk base modelnya, hanya saja prosesornya diganti jadi M2 dan harganya lebih murah $50. Tapi sayangnya lagi nih, penurunan harga $50 itu hanya kerasa kalau Anda itu beli yang base model ya, karena kalau Anda beli yang lebih tinggi lagi, itu bisa dibilang harganya itu mirip-mirip dengan Mac Mini M1. Apalagi kalau Anda tuh pengennya upgrade RAM ya, karena Apple itu kan dari dulu terkenal pelit banget kalau soal RAM ya, dimana kalau kita nambah RAM itu harganya tiba-tiba jauh banget naiknya. Nah, ini juga berlaku pada Mac Mini M2. Kalau Anda sudah nonton sejauh ini, mungkin Anda tertarik untuk subscribe ke channel ini, silahkan pencet tombol subscribe. Oke, yang ketiga adalah momentum launching dari Apple Silicon M2 itu bisa dibilang nggak sebagus Apple Silicon M1. Begini dugaan saya. M1 itu dirilis pas di tengah masa pandemi, di mana banyak banget orang pada saat itu membutuhkan komputer yang sangat reliable, cepat, oke buat meeting dan kegiatan online lainnya, dan yang gak kalah penting, secara price to performance dia juga worth it. Nah, pas banget nih, MacBook Air M1 dan MacBook Pro M1 itu punya spesifikasi yang bisa dibilang tuh cocok banget buat sebagian besar orang. Terutama kalau mereka punya modal untuk beli laptop minimal $1.000. Memang sih, laptop Windows tuh banyak, tapi kan bisa dibilang kita agak bingung ya mencari laptop Windows. Satu aja nama laptop Windows yang bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar orang. Karena sebagaimana kita tahu, laptop Windows tuh banyak sekali ya, jadi mungkin orang-orang yang jeli spesifikasi aja yang benar-benar bisa menemukan laptop Windows mana yang tepat untuk mereka. Tapi buat yang punya duit dan nggak pengen pikir panjang ya langsung aja beli M1 gitu. Nah, beda ceritanya dengan M2 ya. Jadi M2 itu pertama kali keluar pada MacBook Air M2 tahun 2022, di mana pada saat keluar orang-orang tuh sudah mulai bekerja di kantor lagi, kemudian juga sudah pakai peralatan komputer kantor lagi, sehingga demand laptop secara umum ya, nggak cuma untuk MacBook ya, itu juga sudah menurun. Dan buat mereka yang sudah punya MacBook Air M1, bisa dibilang mungkin mereka masih puas-puas aja ya, karena ya tadi bagus banget itu MacBook Air M1 itu masih bagus secara value for money dan masih memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak berpikir untuk upgrade karena buat apa ya, masih bagus kok yang sekarang, ngapain di-upgrade sekarang. Nah, faktor-faktor itulah yang mungkin bikin M2 itu nggak selaku M1 ya. Dan bahkan baru aja masuk berita nih kalau ternyata penjualan Mac itu sangat-sangat drop belakangan ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di kuartil yang sama. Bahkan ternyata MacBook itu adalah gadget Apple yang paling rendah penjualannya ketimbang gadget lainnya seperti iPhone, Apple Watch, atau iPad. Alasan terakhir adalah Apple Silicon M3. Jadi ini mungkin nggak buat semua orang ya, tapi buat kita yang paham ya, jadi M3 itu bisa dibilang akan muncul sebentar lagi pada tahun ini. Kabar-kabar sih akan debut pada iMac versi terbaru, di mana iMac yang sebelumnya adalah M1, jadi M2-nya di skip. Nah, tadi saya awal-awal kan bilang tuh kalau M2 itu adalah seperti M1S ya, jadi sedikit peningkatan dari M1. Nah, untuk M3 ini saya yakin peningkatannya akan jauh lebih signifikan ketimbang dari M1 ke M2. Yang bikin saya cukup yakin peningkatan M3 akan lebih signifikan adalah karena proses fabrikasi yang turun lagi dari 5 nanometer ke 3 nanometer, di mana semakin kecil, artinya prosesor tersebut akan semakin efisien dan potensi potensi performa yang bisa dikeluarkan dari prosesor tersebut akan lebih tinggi. Nah, kalau kita sudah dapat prosesor yang seefisien itu, Apple tuh sebenarnya punya dua cara untuk maju ya. Pertama itu adalah mereka tuh bisa aja bikin laptop yang jauh lebih tipis lagi seperti MacBook 12 inci yang pernah muncul tahun berapa itu, 2015. Atau mereka bisa aja nih pakai MacBook Air M1 sekarang lalu diganti chipnya ke M3. Saya berharap kalau Apple tuh akan mengambil jalur kedua ya, karena kalau yang pertama itu artinya dia semakin tipis, artinya thermal headroom-nya itu tidak meningkat ya. Karena kalau chassisnya itu tidak terlalu tipis seperti yang ada pada MacBook Air M2, harapannya sih dengan batasan thermal yang sama, dengan batasan temperatur yang sama, M3 itu bisa lebih tinggi kemampuannya ketimbang M2. Saya berharap kalau M3 ini bisa lebih nyaman untuk editing video 4K dengan beberapa layer ketimbang M2 atau M1. Ya sebenarnya kita dari dulu juga bisa sih untuk editing 4K dengan Apple Silicon, tapi ya kita harus beli M1 Pro atau M2 Pro atau bahkan yang Max supaya bisa ngedit lebih nyaman. Tapi masalahnya untuk komputer-komputer tersebut adalah komputer-komputer yang sangat-sangat high-end, di mana harga itu bisa di atas $2.000. Oke, demikian aja video analisis singkat dari saya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju? Apakah Anda tidak setuju? Apakah Anda tertarik untuk beli komputer dengan M2 atau Anda mending tunggu ke M3? Atau mungkin Anda mending beli M1 aja? Oke, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.